Insert, welcome back. Masih di Insert Special edisi hajatan Presiden Jokowi, akad nikah Kaisang dan Erina Gudono. Nah, masih bersama dengan kita berdua di sini ya. Kita tadi bahagia sekali karena sudah menyaksikan secara langsung akad nikah dan ijab kabul seorang Kaisang Pangarep kepada Erina Gudono. Luar biasa loh. Tadi sudah sempat ngelihat ya, meskipun deg-degan tapi semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Tadi setelah mengucapkan ijab kabul juga sepertinya nampak sekali ya Mas Kaisang tuh lega gitu ya. Seperti melepas semuanya, lega banget. Dan tentunya kita masih akan melihat nanti prosesinya seperti apa. Dan kita juga masih akan memantau situasi di Yogyakarta. Tapi kita juga sudah kedatangan di studio nih bersama dengan dua bintang tamu spesial kita. Ada M. Gofar Kendalisada, planner dan juga konsultan upacara adat Jawa. Dan juga yang satu lagi nggak perlu diperkenalkan lah ya. Ada Bapak Alfian dan juga keluarga besar Insert. Halo. Halo. Selamat datang di Studio 12, Bapak Gofar, Bubah. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut seperti apa sih rangkaian prosesi yang sudah kita saksikan bersama tadi ya. Nah, karena kita sudah ada Bapak Gofar di sini yang memang as a planner dan konsultan upacara adat Jawa lengkap. Kita ingin tahu seperti apa sih sebenarnya filosofi rangkaian acara yang sudah dilaksanakan. Karena seperti yang kita ketahui ya, adat Jawa itu kan banyak sekali makna-maknanya begitu ya. Betul. Nah, ini dia video yang tadi kita barusan saksikan. Di sini ini sedang menyematkan cincin kawin ya. Ya. Jadi ini kalau orang Jawa bilang ini sedang liru kalpiko. Liru kalpiko. Jadi kalau Jawa itu cincin itu namanya kalpiko. Kalpiko. Asal dari kata kalpo. Kalpo itu abadi. Makanya kemudian pemakaian cincin dengan sebuah harapan agar cinta mereka abadi, kekal abadi. Amin. Nah, ini sepertinya ada mengalami kesulitan sedikit nih Mas Kaisang memasangkannya. Tapi udah. Nah, Janetes nih, dada. Oh, jadi ring bearer. He's the ring bearer, so cute. Oke. Dan saat ini dilangsungkan, ini adalah kali pertama Mbak Erina Gudono mencium tangan dari sang suami. Sekarang panggilnya udah suami dan istri ya. Dari tadi ekspresi mereka berdua itu menggemaskan sekali. Aduh, ini yang jatuh cinta, kita yang ngerasain rasa cinta itu ya. Bener, kayaknya Mas Kaisang tuh emang agak susah ya untuk diajak serius ya. Karena Mas Kaisang itu memang sangat humoris, kemudian menyenangkan lah. Dan itu kayaknya resep untuk menjadi suami yang baik juga salah satunya humoris ya. Setuju sekali ya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih dari prosesi yang kita saksikan bersama-sama, kira-kira Mas Gofar ini bagaimana adat Jawanya menurut Mas Gofar? Oke. Jadi mungkin bisa saya jelaskan ini adalah sebagian yang sudah dilaksanakan walaupun kemarin kemudian dilaksanakan beberapa rangkaian acara adat Jawa ya. Betul. Mungkin mulai dari siraman, kemudian ada dilanjutkan dengan widodaren, kemudian yang barangkali saya sampaikan di sini adalah acara langkahan itu juga termasuk adat Jawa yang barangkali memang tidak semua di prosesi itu ada. Karena acara langkahan sendiri hanya dilaksanakan ketika memang yang akan menikah itu mendahului menikah kakak-kakaknya. Seperti yang terjadi Mbak Erina karena beliau melangkahi kakak-kakaknya. Oke, dan saat ini kita melihat bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sedang memberikan speech di sana, ini memberikan nasihat mungkin ya kepada kedua kepada pengantin baru. Ashabihi alladzina faddalahumullah fadlan kabira. Oke. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iriana Joko Widodo, keluarga mempelai wanita, ini dia sedang dilakukan khotbah nikah, perpimpinan lembaga negara, para menteri kabinet oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Maju, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Yang Mulia Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ke-10, hadirin dan mungkin boleh undangan dijelaskan nih yang Mas Gofar, berbahagia. saat ini
kan sedang diberikan khotbah Alhamdulillah. nikah. Ya. Maknanya tuh apa Baru sih Mas saja Gofar? kita saksikan Jadi kalau setelah pernikahan kedua mempelai itu sah, kemudian dalam anak bahasa kita, Jawa ada namanya ular-ular. Kaisang Ular-ular. Ya, ular-ular itu disampaikan oleh orang yang memang dipilih oleh keluarga, yang biasanya dipilih orang yang bisa dicontoh perilakunya, kemudian bisa memberikan pencerahan pada kedua mempelai. Maka tepat sekali ketika Pak Jokowi memilih Prof. Ma'ruf Amin untuk memberikan ular-ular dan kemudian menyempurnakan dengan doa biasanya. Nah, ular-ular itu biasanya tidak jauh-jauh dari bagaimana rumah tangga itu mesti dibangun ya sesuai dengan filosofi yang seluruh rangkaian adat Jawa itu bisa dikembangkan, mulai dari seperti ada pasang beli KTP misalnya, asal kata dari bloko dan topo, pesan dari orang tua kepada kedua calon mempelai, bloko itu jujur, topo itu laku prihatin atau kerja keras. Maka nasihatnya adalah ketika kamu membangun mahliki rumah tangga, maka yang pertama harus saling jujur satu dengan yang lain. Mungkin kalau bahasa sekarang jangan ada dusta di antara kita lah gitu ya. Jadi handphone tidak perlu pakai PIN yang kemudian nggak bisa dibuka oleh istri dan lain sebagainya. Itu kan, nah yang kedua kemudian topo. Topo itu kerja keras, laku prihatin. Jika ingin menggapai sesuatu, menggapai cita-cita, maka bekerjalah dengan keras. Itu dari satu item saja tentang beli KTP. Nah, itu kalau dalam bahasa Jawa itu bahasanya miring memang. Aslinya dari bahasa bloko topo. Iya. Topo dan topo. Nah, kemudian di situ juga nanti ada pohon ditancapkan pohon beringin di tuan itu. Itu pohon beringin itu orang tua memberikan nasihat, jadilah kamu kelak seperti pohon beringin. Kenapa? Di mana pohon ya, Mbak Sanas, Mbak Jesslyn, pohon beringin itu akarnya kuat menancap ke bumi, batangnya besar, daunnya rimbun. Nah, diharapkan bahwa agar kedua mempelai nanti bisa mencontoh, bisa menancapkan cita-cita hidupnya begitu kuat, kemudian batangnya kokoh besar, kemudian seperti mempunyai daun yang lebat. Artinya bahwa hidupmu nanti bisalah untuk ngayomi oleh banyak orang. Nah, itu maksudnya itu. Jadi memang makna-makna yang terdapat dalam rangkaian acara itu sangat dalam ya. Iya, iya. Betul. Dan kita akan kembali memantau prosesi jalannya pernikahan dari Kaisang dan juga Erina di Yogyakarta saat ini. wa akhadnahum mitsaqan ghalidha. Ambil perjanjian dari mereka para nabi, dari engkau Muhammad, dari Nuh, dari Musa, dari Isa, dari Ibrahim, dan kami ambil perjanjian dengan mereka dengan perjanjian yang kuat. Yang ketiga adalah perjanjian antara suami dengan istrinya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan istri-istri itu mengambil perjanjian daripada kamu para suami dengan perjanjian yang kuat. Bagi kita bangsa Indonesia sebenarnya ada perjanjian yang kuat, yaitu perjanjian bangsa Indonesia untuk membangun NKRI dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, walaupun tidak ada di dalam Al-Quran, tapi menurut kita bangsa Indonesia itu adalah perjanjian yang kuat. Karena itu kita katakan sebagai Al-Mitsaqul Watani, perjanjian kebangsaan dan tanah air, dan kita sebut juga itu sebagai Mitsaqan Ghalidha, yang harus kita jaga dan kita pelihara. Kenapa perjanjian suami istri dianggap perjanjian yang kuat? Seperti perjanjian Allah dengan Bani Israel, dengan nabi-nabi. Pertama karena perjanjian itu menyangkut kesepakatan untuk hidup bersama sepanjang masa. Dan yang kedua sesungguhnya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, perjanjian yang dilakukan oleh suami itu adalah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-akhidh
lil ahdi haqiqatan huwallah. Karena yang mengambil janji sesungguhnya adalah bukan istri, hanya perantara saja, tapi janji itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ananda Kaisang, ketika Anda mengucapkan saya terima nikahnya, kawinnya, berarti Anda sedang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diingat, hati-hati. Hati-hati juga para suami yang lain. Sudah berjanji kepada Allah, termasuk saya tentu sebagai suami. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ittaqullaha fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah, wahai suami, dalam urusan perempuan. Fa innakum akhadtuhunna bi amanatillah, karena kamu mengambil istri-istri kamu itu atas dasar amanat Allah. Fastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian memperbolehkan untuk menggauli istri-istri kamu itu dengan kalimat-kalimat Allah. Karena itu hati-hati, kita sudah punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khususnya kepada kedua mempelai, saya nasihatkan pertama, luruskan niat kalian. Niatkan supaya perkawinan kalian menjadi ibadah karena Allah. Karena banyak amalan kelihatannya duniawi, tapi dia menjadi amalan akhirat, berpahala dengan sebab niat yang baik. Bihusnin niyah. Bahkan sebaliknya, banyak amalan yang kelihatannya amalan akhirat, tapi dia berubah menjadi amal duniawi, tidak berpahala bahkan berdosa karena niatnya tidak baik. Bisu'in niyah. Karena itu kamu luruskan niatnya, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga ingatkan kepada pengantin yang sudah lama, yang barangkali dulu niatnya belum lurus, belum betul, saya anjurkan niat kembali, memperbaharui niatnya. Baik, inilah sudah kita saksikan adalah khotbah dan juga doa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan tentunya masih banyak lagi prosesi yang akan kita saksikan langsung dari Yogyakarta. Sesaat lagi kita akan segera kembali di insert spesial hajatan Presiden Jokowi akad nikah Kaisang Erina.